kami telah melayangkan ke salah seorang pengusaha skincare yang kami duga adalah saudari Melvina Husanti. Kami akan kirimkan lagi somasi yang kedua, ya, kepada saudari. Jangan bercanda, ya. Kami meminta klarifikasi, ya, dari saudari. Percakapan WhatsApp yang ada di ranah pribadi bisa tersebar luas. Habis juga nampaknya kesabaran Dr. Oki Pratama usai menyaksikan nama baiknya terus dikait-kaitkan dalam huru-hara dugaan adanya sindikat mafia skincare. Buktinya, Dr. Oki Pratama telah resmi melayangkan sebuah somasi yang ditujukan kepada seorang wanita bernama Melvina Husanti, selaku salah satu pengusaha skincare besar di Indonesia. Langkah ini diutarakan secara langsung oleh pihak kuasa hukumnya yang dipimpin oleh advokat Sunan Kalijaga dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 18 Maret 2025 kemarin. Lantas, mungkinkah pihak Dr. Oki siap melayangkan somasi kedua bila somasi pertama itu tak mendapatkan jawaban yang jelas? Serta bagaimanakah pula penjelasan lengkap pihak Dr. Oki terkait somasi tersebut? Per tanggal 13 Maret 2025, kami telah melayangkan ke salah seorang pengusaha skincare yang kami duga adalah saudari Melvina Husanti, pemilik produk dari Daviena, ya, yang dimana somasi kami layangkan ke alamat saudari Melvina itu di Palembang, yang sudah diterima per tanggal 15 Maret 2025. Dan somasi ini sudah pertama kali somasi dan belum direspon, ya, kepada Ibu Melvina Husanti. Kami akan kirimkan lagi somasi yang kedua, ya, kepada saudari. Jangan bercanda, ya, karena klien kami ini punya profesi yang mana dia juga merasa bahwa ini sangat merugikan dirinya. Opini yang sesat di masyarakat itu menjadi konsumsi yang negatif, sehingga merugikan klien kami secara nama baiknya dan juga usahanya. Ya, kepada saudari, ya, kami sudah layangkan somasi pertama, dan yang saya sampaikan bahwa di sini ada dugaan, ya, pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27A. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 45 ayat 4. Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 400 juta rupiah. Ya, yang pasti kami serius, ya, meminta klarifikasi dari saudari Melvina, ya, untuk dapat menjelaskan bagaimana, ya, ceritanya percakapan yang betul-betul ranahnya privasi itu bisa beredar luas. Dan saya juga ingin menanyakan apakah saudari betul-betul merasa, ya, atau sudah memberikan sesuatu kepada seseorang sehingga bisa dikategorikan Anda itu saudari sebagai korban dari pemerasan. Ya, tolong diklarifikasi segera agar tidak menjadi simpang siur, agar tidak menjadi suatu fitnah di masyarakat. Kalau memang Anda menjadi korban, ya buktikan. Langkah tegas yang diambil oleh Dr. Oki Pratama memang tidak lepas dari polemik tersebarnya sebuah potret tangkapan layar yang diduga berisi percakapan antara Dr. Oki dan Melvina Husanti.
di mana dalam potongan percakapan tersebut terlihat sosok yang diduga Dr. Oki sedang mengarahkan Melvina untuk menghubungi sosok lain yang diduga Nikita Mirzani. Sontak saja, sejak tersebarnya potret tangkapan layar yang belum diketahui keasliannya itu, nama Dr. Oki pun habis diterpa cerca. Dan hal itu pula yang kini begitu disayangkan pihak kuasa hukum Dr. Oki. Lantas, seperti apa pihak kuasa hukum Dr. Oki menanggapi isi dari percakapan itu? Kami sangat menyayangkan kenapa komunikasi antara klien kami dengan salah seorang pengusaha skincare tersebut beredar luas dan menjadi konsumsi publik, yang dimana pembicaraan tersebut adalah bersifat pribadi. Yang kami duga bahwa klien kami dituduhkan adalah rangkaian dari suatu peristiwa pemerasan. Padahal jelas di dalam komunikasi tersebut klien kami hanya menyarankan untuk segera diupayakan baik-baik dengan Nikita Mirzani agar produk atau usaha dari salah seorang pengusaha skincare ini baik-baik saja, tidak di review gitu ya. Sebentar lagi kejahatan kau bak binatang binatang buas itu akan segera terungkap ya. Jadi akan runtuh kau sayang ya, akan runtuh kau sayang. Nggak apa-apa. Aku diam selama ini padahal aku udah tahu semuanya, aku udah pegang semuanya, tapi aku tetap kekeh. Aku akan keluarkan bom nuklir ini di waktu yang tepat. Dan sekaranglah waktunya. Yang ingin saya sampaikan, ada seorang pengusaha skincare yang kami lihat, kami dengar infonya juga ikut merasa dirinya dirugikan atau merasa dirinya diperas oleh Nikita Mirzani dan juga rangkaiannya teman-temannya, yaitu klien kami. Beredar luas chattingan antara klien kami dengan seorang pengusaha skincare terkenal ini, yang dimana sudah menjadi konsumsi publik pada saat ini. Seolah-olah ada satu peristiwa pidana pemerasan seperti yang sedang ramai saat ini. Maka bersama ini kami meminta klarifikasi ya dari saudari, ada apa? Kenapa bisa percakapan WhatsApp yang ada di ranah pribadi bisa tersebar luas? Selain memberikan penjelasan terkait upaya somasi yang tengah mereka tempuh, pihak kuasa hukum Dr. Oki Pratama pun memberikan pula sebuah tanggapan terkait polemik laporan dari Dr. Reza Gladys. Seperti diketahui, dalam laporan polisi yang berhasil mentersangkakan Nikita Mirzani itu, nama Dr. Oki Pratama pun disertakan sebagai salah satu terlapor. Belum lagi kuasa hukum Reza Gladys, yakni Julianus Paulus Sembiring, bak begitu berapi-api untuk menyeret Dr. Oki ke balik jeruji besi. Sampai-sampai ia membawa kisruh ini ke Irwasum Mabes Polri. Lantas, seperti apakah Sunan Kalijaga menanggapi hal tersebut? Serta bagaimanakah pula pesan tegas Sunan Kalijaga kepada Julianus Paulus Sembiring? Saya menghimbau lagi nih kepada kuasa hukum pihak pelapor ya, pihaknya DRG itu. Jangan membangun opini, membuat wah ini sindikat. Jadi tidak cukup dengan hanya Nikita Mirzani dan Mail. Jangan begitu. Jangan memaksa-maksain ini gitu loh, situasi. Kalau sindikat, justru yang kami ketahui ada sindikat mafia skincare. Daripada teriak-teriak, istilahnya dokter baik-baik, punya 70 klinik dibilang mungkin sindikat, harus ikut tersangka. Mendingan sama-sama yuk kita berantas nih mafia skincare. Berani nggak? Gitu loh. Ya kan? Lebih penting kepentingan klien atau kepentingan publik, masyarakat gitu loh. Jangan dibalik-balik lah. Jangan dipaksakan gitu.
Kalau orang memang tidak menerima uang, orang tidak ada niat untuk bekerja sama untuk memeras kliennya, jangan dikait-kaitkan terus gitu loh. Kayak nggak ada kerjaan lain aja sih. Kalau kemudian saya disuruh untuk mengikuti proses hukum, benar. Memang kami harus mengikuti proses hukum. Ya, jadi kita ini kan juga termasuk penegak hukum, ya. Artinya penegak hukum itu juga harus meluruskan. Jadi kalau orang baik mau menjembatani teman sama teman, apalagi perlu digarisbawah ya, yang cari pertama kali untuk pertemuan itu bukan bukan Nikita, tapi DRG yang mencari jalan supaya bisa ketemu dengan Nikita. Gitu ya. Setahu saya nih, saya banyak nih teman premannya. Kalau namanya palak atau pemerasan, itu biasanya yang aktif itu adalah si pelakunya. Mana ada korban menyerahkan diri, minta dipalak, minta diperas gitu kan nggak ada. Ada satu bahasa yang beliau sampaikan bahwa tentang Dr. Oina lah merupakan jembatan. Itu kan pengakuan. Jembatan itu kan sudah jelas sebagai penyedia sarana, penghubung dan sebagainya terhadap peristiwa pidana dugaan pasal 368, kemudian pasal 27B ayat 2 dan pasal 345 Undang-Undang TPPU. Nah, adanya jembatan penghubung ini sebagaimana yang kami duga yang bisa dipersangkakan dengan pasal 56, kemudian terjadinya dugaan tindak pidana. Nah, tapi kalau jembatan tadi ini tidak kemudian menghasilkan atau menciptakan dugaan tidak pidana, ya itu bukan suatu pidana jembatan itu. Di lain kisah, dokter detektif selaku satu sosok lain yang ikut dilaporkan oleh Dr. Reza akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Namun, terkait permasalahan hukum yang berbeda. Ya, nama Doktif disebut-sebut telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polrestabes Medan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh rekan sejawatnya, yakni Dr. Andreas Henry Situngkir pada bulan Oktober silam. Namun uniknya, isu penetapan tersangka tersebut nampaknya belum sampai ke telinga dokter detektif. Pasalnya, ketika ditemui kemarin, pihak Doktif mengaku tidak mendapat informasi apa-apa terkait hal tersebut. Lantas, apa yang sebenarnya sedang terjadi di tengah kisruh panas Doktif dan Dr. Andreas? Saya per hari ini itu sudah menerima surat dari kepolisian secara resmi dari SP2HP bahwasanya terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kalau untuk penetapan tersangka itu kan pasti atas proses yang banyak, yang panjang ya. Pasti kan udah ada, kita mengikuti semuanya. Dan kalau memang itu penetapan tersangkanya dari penyidik sudah berjalan sesuai dengan semuanya prosedural, ya kita berterima kasih terhadap penegak hukum bahwasanya hukum di Indonesia ini memang tegak lurus seperti itu. Kita akan tunggu pemberitahuan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum Doktif, saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksud tadi. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, misal Doktif sebagai tersangka, apakah Doktif malu? Tidak. Doktif bangga. Kenapa? Doktif ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun Doktif takut, apalagi malu. Doktif siap kok hadapin semuanya. Doktif terjun ke sini dengan segala risikonya. Ya Pak ya, sudah tahu banget. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar, ya, dengan segala risikonya. Nyawa, harta, semua sudah Doktif gerakan untuk masyarakat. Ya, jadi terkait laporan klien kami tersebut, bahwa sebelumnya telah dilakukan proses lidik, yang kemudian dalam proses lidik telah dilaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara pertama ditetapkan untuk dinaik menjadi proses sidik. Ya, lalu kemudian dalam proses sidik kemudian telah dilakukan pemanggilan saksi, ya baik saksi yang sudah kita hadirkan dan kemudian juga terhadap saksi ahli yang kemudian pada hari ini
tertanggal 17 Maret 2025 bahwa kami ya telah mendapatkan informasi resmi dari penyidik Polrestabes Medan melalui SP2HP-nya. Ya, dari hasil SP2HP tersebut dapat kami sampaikan pada hari ini 17 Maret 2025 bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara beberapa waktu yang lalu dan kemudian ya penyidik telah berpendapat dan menetapkan bahwa Doktip ya dengan kemudian yang sudah diketahui bahwa Doktip itu adalah dengan inisial Dr. S telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk AS yang mengatakan bahwa Doktip tersangka di Medan, ya, Doktip mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu. Kok memaksakan banget Doktip jadi tersangka? Kayaknya pengen banget kayaknya Doktip masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang Doktip tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper, ya, terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Kalau untuk dia dihubungin oleh pihak yang berwenang, yaitu penyidik, aku juga tidak tahu. Itu kan merekanya yang berkomunikasi, biasa kan dari surat-surat begitu ya, kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak paham juga untuk hal sampai sana. Yang pasti aku mendapatkan surat yang ditujukan kepada aku aja, bahwasanya ada penetapan tersangka. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, Doktip mohon di sini Doktip sudah mendengar ya adanya dugaan kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini Doktip yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena Doktip sebagai masyarakat ya, Doktip inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara untuk ikut mengawal semua ini, karena ini sudah menjadi atensi nasional ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.